Ya udah. Loh. Ya, selamat sore. Dari mana? Ya, mana-mana. Oh, dari mana ini? Jalan-jalan. Jalan-jalan Bante. Oh, jalan-jalan. Ya, terus? Ada yang mau tanya? Oh iya, ini kehidupan kita kan ini terus berlanjut lagi. Nah, apa sih sebenarnya arti kejujuran? Kan setiap agama mengajarkan kejujuran lah. Bante, menurut Bante itu kejujuran seperti apa? Jujur itu, kok bisa tahu saya dari mana sih? Dari teman. Oh, dari teman. TV Bante. Oh, sering ketemu di TV. Iya, Oh. dia itu orang seperti teman TV panggilnya Bante. Oh, gitu. Oh iya. Lalu sekarang dalam posisi apa? Masih sekolah, sudah kuliah, atau pasca sarjana, atau sudah jadi usahawati? Masih kuliah. Masih kuliah. Baru lulus. Wah, ini lulus jurusan apa? Manajemen Manajemen pendidikan. Lalu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. stratanya S1, S2. 2. Ini sudah pasca sarjana. Iya. Wah, masih kecil. Masih imut. Wah, iya, masih imut-imut kecil-kecil sudah pada pasca sarjana. Wah, hebat itu. Ya, sekolah baik karena sekolah itu menuntut ilmu. Dan sekarang ini di era masa kini orang dibutuhkan modal kecerdasan. Nanti pada perkembangannya ke depan, orang kalau tidak punya cukup kecerdasan akan ditinggal oleh keadaan. Tapi ingat, ilmu itu harus dibawa ke alam begini. Makanya saya mempunyai waktu sebagian di wihara untuk mengenal sosial kemasyarakatan, tapi waktu sebagian saya bawa ke alam. Saya kadang-kadang tinggal di satu alam, di hutan. Bahkan di sana pun kadang-kadang juga saya menyisihkan waktu untuk memberikan asupan nutrisi kepada batiniah. Dalam bahasa umum dikatakan meditasi. Nah, meditasi itu sebenarnya bahasa barat. Kalau bahasa saya namanya samadhi. Nah, samping itu saya juga menghentikan aktivitas tertentu. Misalnya saya mengambil sesi puasa total, bahkan sampai dengan tidak makan, tidak minum, tidak bekerja, hanya berbicara dengan diri sendiri, mengawasi diri sendiri sampai minimal 5 hari, bahkan sampai 7 hari, bahkan saya pernah lebih dari 7 hari tidak makan dan tidak minum. Tujuannya apa? Tujuan untuk recovery. Karena kecerdasan intelek ini kalau dibiarkan tidak ada batasnya. Maka seperti pisau, kalau diasah terus, dia akan menjadi sangat tajam. Tetapi ingat, kalau pisau ini tidak ada kerangkanya, tidak ada sarungnya, pisau itu akan menjadi sangat berbahaya. Nah, karena itu saya mendengar ini jadi orang pinter-pinter, ya saya senang sekali. Tetapi kalau tadi ditanyakan tentang kehidupan bagaimana untuk jujur, nah kejujuran itu sebenarnya sarung, kerangka dari sebuah pisau yang tajam. Jadi kalau mau berbicara kata jujur, artinya kejujuran itu kita menyamakan antara berpikir, berucap, dan bertindak. Itulah namanya jujur. Pikiran, ucapan, dan perbuatan, kalau ini satu lini yang sama, itulah yang namanya jujur. Makanya kalau dia mengatakan beda dengan yang dilakukan,
Inilah yang namanya tidak jujur. Nah, entah agamanya apa, tapi kalau ditanya tentang kejujuran kualitas dari manusia, dan pada akhirnya nanti akan dicari itu bukan agama, tapi tentang kualitas manusia. Karena satu waktu nanti agama bisa kehilangan kualitas oleh manusia. Karena itu kalau kita berbicara tentang jujur, ya yang namanya kejujuran itu, yang namanya jujur itu adalah apa yang dipikirkan sama dengan yang diucapkan, dan begitulah yang dilakukan. Terserah agamanya apa, ilmunya apa, jurusan apa, gelarnya berapa banyak. Karena sekarang ini banyak orang yang bergelar berderet-deret. Ini sebab SS, S1, S2, S3, S4, S mambu, S teler. Tapi kenyataannya jauh dari yang namanya kejujuran. Agama juga begitu. Kadang-kadang sudah lebih gamis dari orang yang beragama, tapi ternyata juga jauh dari yang namanya kejujuran. Itulah yang tadi yang kejujuran. Artinya apa yang dikatakan sama dengan yang dilakukan, dan begitulah yang dipikirkan. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kesamaan itulah yang namanya kejujuran. Bagaimana? Bisa cocok atau setuju itu enggak? Ada pertanyaan lagi, Bante. Apa lagi? Dengan kecerdasan tadi. Kan kata Bante banyak orang cerdas S1 sampai S3, S teler dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang masih sudah kuliah tinggi, terus itu jadi pejabat, tapi masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama maupun negara. Itu yang salah itu dari sisi kecerdasannya atau apanya sih? Nah, makanya harus dipisahkan antara otak dan hati. Nah, ada otak itu wilayah intelektual, hati itu wilayah spiritual. Spiritual itu bahasa lainnya adalah rasa. Nah, intelek itu bahasa lainnya adalah kepinteran. Makanya namanya intelek. Nah, intelek itu artinya in itu masuk, telek itu tali ayam, gitu kan. Makanya kalau pinter-pinter tetapi tanpa rasa, ya orang seperti kebanyakan kemasukan tai ayam, kan gitu kira-kira. Nah, itulah sebabnya saya punya kata yang singkat. Jadilah manusia atau jadilah pribadi yang pinter, bener, kober. Apa itu pinter, bener, kober? Pinter artinya secara keilmuan, bener artinya secara kebenaran, kejujuran hingga bisa diterima banyak kalangan. Kober artinya peduli atau entengan. Apakah ini pernah ada di dunia masa kini orang seperti itu? Meskipun tidak sepenuhnya, mungkin ada kekurangannya, tetapi itu sudah bisa dijadikan gambaran antara pinter, bener, kober. Kalau kaum muslim mesti kenal, bangsa Indonesia pasti kenal. Siapa itu? Namanya Gus Dur. Gus Dur itu kebetulan saya tinggal dekat dengan rumah Gus Dur di Jakarta sana. Saya Pondok Labu di Gus Dur Ciganjur. Kemudian juga bersahabat sejak zaman lama, sama-sama berasal dari Jawa Timur. Saya dari Kediri, kemudian Gus Dur dari Jombang. Sama jadi dia aktivis sosial dari tahun-tahun 80-an. Nah, apa yang menarik? Gus Dur itu orangnya cerdas. Kecerdasannya Gus Dur tidak diragukan. Yang kedua, orangnya benar. Artinya kebenarannya itu bisa diterima oleh banyak kalangan. Terbukti, kalau Gus Dur datang ke masjid-masjid disambut gegap gempita, dia memang kiainya. Tapi kalau dia datang ke gereja disambut sama orang Kristen. Datang ke wihara biku-biku, umat Buddha menyambut kedatangannya. Kalau Gus Dur datang ke saya, yang sibuk ya biku-biku dan saya sendiri. Artinya apa? Gus Dur bisa diterima banyak kalangan. Dan yang ketiga, entengan. Artinya Gus Dur sangat peduli. Acara resmi
kenegaraan sampai acara masyarakat tumpengan di pojok kampung itu pun Gus Dur mau datang. Dan Gus Dur kalau ada orang yang tertekan justru lebih dulu diberikan perhatian. Itulah yang namanya tadi keilmuan dengan perasaan. Karena kalau ilmu ini ukurannya bodoh pintar, salah benar, tapi kalau rasa ini ukurannya adalah enak atau tidak enak, hina atau mulia. Nah, karena itulah silahkan mau jadi agama apa, silahkan jadi pangkat apa, silahkan pendidikannya apa, silahkan menjadi eselon berapa, tapi yang diperlukan dalam kehidupan ini adalah bagaimana perpaduan antara otak dan hati. Terlalu banyak otak sama jeleknya terlalu banyak hati. Karena kalau hati itu wilayahnya perasaan, kalau orang terlalu perasa, nanti lihat apa-apa hibah, kasihan. Nah, sendiri tidak makan tapi dia nolong orang, akhirnya menjadi apa? Menjadi orang bodoh berbaik hati. Nah, baperan gitulah kalau masa kini ya. Nulung orang tapi dirinya cari utangan, itu kan bodoh berbaik hati. Ada loh orang begitu sampai dia di rudung hutang, diburu debt kolektor, gara-gara dia itu nolong temen tetapi dia sendiri pinjem sama rentenir. Nah, ini kan orang bodoh berbaik hati. Itu terlalu dominan hati, terlalu perasa. Tapi kalau terlalu intelek, semua dihitung matematika, garisnya bukan lingkar, bukan sirkuler, tapi linear, kubus kotak-kotak. Nah, linear itu ya straight, sudah selesai, bukan sirkuler. Nah, kalau lingkar itu akhirnya ketemu lagi. Kalau kotak, ini mentok, sini mentok, sini mentok, dan sudut-sudut semua. Nah, itulah kalau terlalu banyak otak, artinya juga menjadi tanpa rasa. Kalau ketemu dikabari temennya ada kesusahannya, biarin toh, itu memang sudah karmanya. Nah, itu kan artinya kehilangan peduli. Nah, itulah makanya yang lebih dulu kita harus perhatikan mana wilayah otak, mana wilayah hati. Dan kalau otak lalu juga dipandu dengan hati, ini menjadi namanya intelek religius. Kalau bahasa Romawi namanya kebajikan dan iman. Bahasa desonya adalah otak dan hati. Sampai kira-kira otaknya sak berapa ini? Ukurnya tidak usah tanya. Tadi saja pinter, bener, kober. Ini sudah S2 semua. Jelas ini secara keilmuan pinter. Lalu kober? Kober kalau dalam bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya apa? Peduli. Care. Nah, care, peduli. Ya care kalau saya belum makan dia masakkan. Ngeker-eker gitu. Kayak aneh. Oh, begitu. Apa lagi ya kira-kira kemudian ini? Masih ada, coba silakan. Lagi mas, ada nggak mas? Dari tadi kan saya ini teman-teman kok panggilnya Bante. Apa itu sih Bante? Oh, gitu. Ya. Saya baru tahu kata-kata yang baru gitu kan. Oh, yang baru ya, Bante. Bante ini panggilan bagi seorang biku. Nah, kayak nanti kalau satu waktu ketemu begini, ini sosok ini namanya biku. Biku itu orangnya, Bante itu panggilannya. Kalau di lingkungan masyarakat Buddhis memanggil biku itu Bante. Bante ini mempunyai banyak makna. Kadang-kadang terjemahan sebagai guru, sebagai yang mulia, sebagai kalau Inggris venerable, kalau di diplomat namanya excellency. Jadi tidak sembarangan sebetulnya kata Bante itu.
Tapi itu kan di wilayah masyarakat Buddhis yang sama-sama ngerti. Kalau memanggil Bante, memanggil biku mesti Bante. Tapi kalau yang belum kenal kayak sampai tadi, Mas Bante, ya udah apa-apa, udah ngerti. Tadi ya. Kalau masih muda gitu. Ya, kalau yang masih muda Mas Bante, agak tua Pak Bante, saya agak tua ini jadi Mbah Bante. Jadi Bante itu adalah panggilan, bisa dimaksudkan sebagai guru, sebagai yang mulia, sebagai venerable, sebagai excellency. Gitu. Nah, itulah panggilan saja. Kalau sekarang apa itu Bante? Bante adalah seorang biku. Dalam masyarakat Buddhis ini terdiri dari dua otoritas. Satu otoritas awam, perumah tangga, ya, seperti Pak Dadang, seperti bapak-bapak itu, seperti perumah tangga biasa. Yang kedua adalah rohaniwan yang biarawan, itu para Bante. Jadi para Bante ini bedanya dengan umat biasa, jemaat biasa, muslimin sama muslimat misalnya, bedanya apa? Kalau muslimin itu kaum perempuan, muslimat nih, muslimin laki-laki, muslimat perempuan. Nah, kalau dalam masyarakat Buddha upasaka dan upasika, kaum pria dan kaum wanita. Lalu apa bedanya dengan para biku? Biku artinya mereka yang sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga. Maka bidu ini bedanya dengan umat awam. Kalau umat awam dia bertekad menjaga 5 sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk. Nah, untuk menjadi biku 5 ini disap lagi. 1 disap lagi jadi berapa, 2 disap lagi jadi berapa, dan seterusnya hingga total dari 5 dasar ini menjadi 227 subordinasi. Jadi Bante ini taat, artinya yang membedakan dengan umat awam adalah 227 sila. Nah, 227 sila itu apa saja? Kalau pengen tahu ya jadi biku sendiri. Tapi bisa disingkat menjadi 3 at. Yang pertama taat, yang kedua kuatirakat, yang ketiga selibat. Selibat artinya tidak menikah. Karena itu Bante ini ya tidak punya bu Bante. Nah, yang kedua taat artinya patuh hukum. Hukum itu ada hukum adat, hukum negara, dan hukum alam semesta. Makanya para Bante banyak yang tinggal di wihara-wihara hutan. Jadi ya hutan begini dibangun wihara, ya kadang-kadang bangunan permanen, semi permanen, ada yang beberapa tinggal di bawah pohon atau di goa-goa. Dengan hidup menyatu alam semesta, dia merawat, menjaga, tunduk, patuh pada hukum alam. Itu makanya dia bisa bertahan. Sebab barang siapa yang bekerja sesuai dengan hukum, dia akan di tempat yang pasti dan aman. Tapi barang siapa yang bekerja menyimpang dari hukum, dia akan menjadi korban keadaan. Itu hukum alam, hukum negara, atau hukum adat. Nah, yang ketiga kuatirakat. Nah, kuatirakat artinya para Bante ini cara makannya dibatasi. Ada 2 pilihan. Satu namanya vegetarian, yang kedua namanya atasila. Kalau vegetarian yang dibatasi jenis makanannya, hanya makan sayur tanpa daging. Itulah vegetarian atau VG sekarang ini. Yang kedua adalah atasila. Atasila yang dibatasi waktu jam makan. Dalam 24 jam, para Bante yang memilih cara atasila ini, waktu makannya hanya 6 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang waktu setempat. Selebihnya itu tidak makan lagi sampai esok hari. Itulah yang namanya kuatirakat. Tirakat itu artinya puasa, mengendalikan diri. Puasa itu bukan hanya berhenti tidak makan atau menunda jam makan, tapi bagaimana mengendalikan diri ini, gitu.
Jadi kalau dalam satu hari tadi sampai dengan jam 12 siang waktu setempat belum mendapat makan, ya menunggu sampai besok. Nah, karena itu kalau ada acara-acara lalu panitia ngundang Bante dan waktunya sore hari, itu artinya panitia cerdas. Dia paling tidak sudah bisa menghemat biaya ongkos makan Bante. Nah, itulah yang membedakan kalau ditanya apa itu Bante. Bante adalah sebuah sebutan. Kalau biku adalah seseorang yang memilih jalan hidupnya dengan tekad 3 taat, kuat tirakat, selibat. Selibat artinya tidak menikah. Karena kamu deket-deket saya aman aja, nggak apa-apa. Nah, kalau ada yang tanya, wah ada pesawat, nggak apa-apa dah. Ini kan mumpung ketemu. Jika belum tentu kita bisa ketemu. Saya tadi juga, ini dari mana? Apa orang? Kok kecil-kecil ternyata sudah S2. Saya saja S1, Dhamma Subuh. Lu S-nya 1 saya. Ini S-nya 2 ya Pak, sudah. Doktor belum dokter ya. Amin. Ya. Nanti kan sebentar lagi kan tinggal nambah saja, sudah pasca sarjana S3 kan doktoral. Jadi katanya mau ngambil lagi dokter. Mau. Nah iya kan. Ya baik, barangkali ada apa mau naik lagi? Apa lagi? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat baru lulus Doakan kami sukses. S2. Oh ya, sukses. Sukses. Sukses yang double S. Orang sukses yang double S itu sebenarnya bukan hanya double S, bukannya triple S. Kalau menurut saya adalah 5S. Harus 5S. Apa itu? Pertama, cerdas. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, totalitas. Yang keempat, ikhlas. Dan yang kelima, waras. Cuma kalau semuanya ada yang waras lagi. Nah iya kan itu covernya itu, hard covernya ya waras ini. Iya Pak, enggak. Ya, jadi ingat itu. Orang sukses dengan 5S. Cerdas, kerja keras, totalitas, ikhlas, waras. Cerdas tidak kerja keras, nihil, hanya teori. Tapi kerja keras tidak cerdas, habis modal tanpa hasil, banyak dibodohi orang. Karena dia nggak punya perencanaan yang matang. Kalau sudah cerdas, kerja keras harus totalitas. Mengerjakan sesuatu, kalau hanya setengah hati, hasilnya setengah jadi. Makanya fokus. Nah, yang keempat, ikhlas. Kita harus berpikir hasilnya, tidak hanya berpikir hasilnya. Hasil itu akan mengikuti. Yang menentukan adalah langkah awalnya. Orang hanya berpikir sekarang ini beda dengan generasi dulu. Generasi dulu dia jadi sukses itu dia belajar dari pengalaman, berguru pada kejadian. Makanya dulu namanya magang. Tidak perlu dibayar, Pak. Pokoknya ikut saudara-saudara yang sudah bekerja, yang sudah jadi pengusaha sukses. Nah, anak sekolah juga begitu, ikut Pak D guru, Budi guru, yang guru, begitu dulu. Nah, tapi sekarang ini kan enggak. Begitu sudah merasa sekolah, pegang ijazah, yang dipikir adalah kalau bekerja, belum tahu kualitasnya sudah menentukan salary-nya. Ini yang kadang-kadang bikin stres keadaan masa kini. Nah itu artinya apa? Dia tidak ikhlas.
Nah, padahal kalau kita melakukan apa saja dengan tulus dan ikhlas, nanti kita akan menjadi feedback sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu sudah hukumnya. Dan belajarlah dari alam semesta ini. Pohon-pohon, buah-buahan ini, hukumnya adalah barang siapa memberi, mendapat lebih banyak. Coba di sini ada sumur mata air di sana itu. Sumur semakin banyak memberikan airnya, semakin sehat. Coba kalau sumur tidak diambil airnya, tak lama dia akan beracun, mengandung gas dan mematikan. Tapi sumur semakin dipakai airnya, semakin sehat, semakin bersih, semakin banyak dikunjungi orang. Nah begitu kita, makanya orang entengan, orang peduli, orang care, itu akan lebih nampak daripada yang lain. Makanya Gus Dur ya nggak mudah dicarikan gantinya, karena banyak orang yang kemampuannya sebanding dengan Gus Dur, tapi kepeduliannya belum tentu sama dengan Gus Dur. Nah, contohnya begitu. Nah itulah yang namanya sukses itu butuh 5S. Dan yang kelima namanya waras. Harus waras. Harus waras ya. Ya baik, terima kasih. Ya, ini satu kosan. Beda kan? Sekosan. Sekosan. Oh, numpang. Ya, baik, terima kasih. Semoga nanti jadi orang besar ya. Ya, jadi